Hai, kita kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh IPA SMP kelas 8. Di video kali ini kita akan bahas mengenai usaha, kemudian nanti juga ada latihan soal dan pembahasannya. Langsung saja kita ke materi ya. Oke. Jika kamu berlari sejauh 100 meter dari titik start ke finish, apa yang mungkin kamu rasakan? Jadi bisa juga pasti ya, lelah. Kenapa? Karena tenaganya berkurang. Jadi sebagian tenaga itu kenapa bisa lelah? Karena tenaganya digunakan untuk melakukan kerja, yaitu pindah dari titik start ke titik finish. Nah, dalam fisika, kerja atau work itu disebut sebagai usaha. Usaha lambangnya adalah W ya. Jadi benda dikatakan melakukan usaha jika ada gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda mengakibatkan benda berpindah ya, sehingga terjadi perpindahan sejauh S. Usaha dipengaruhi oleh gaya dan perpindahan. Karena benda berpindah secara bergerak lurus, maka perpindahan dan jarak yang ditempuhnya adalah dianggap sama. Semakin besar gaya, maka semakin besar usaha. Begitu pula semakin besar perpindahan, maka semakin besar juga usaha. Satuan usaha dalam sistem internasional yaitu adalah kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat atau yang kita sering sebut sebagai joule atau dalam newton meter. Ini adalah rumusnya, W sama dengan F dikalikan dengan S. Ada beberapa macam usaha ya. Usaha itu dibedakan menjadi 3 jenis. Usaha positif, yang pertama, usaha positif itu adalah gaya yang dilakukan pada benda menyebabkan benda itu berpindah searah gaya. Jadi misalnya di gambar itu ada gaya dorong dari kereta ke depan, maka perpindahannya juga ke arah depan ya. Tesnya ke arah depan. Jadi, usahanya dikatakan bernilai positif gaya searah dengan perpindahan. Berikutnya adalah usaha negatif. Usaha negatif itu adalah gaya yang dilakukan pada benda menyebabkan benda berpindah yang berlawanan arah dengan gaya tersebut. Contohnya patrol pada tali tiang bendera. Jadi gaya yang dikerahkan itu ke bawah, tetapi nanti benderanya akan bergerak ke atas. Ada perpindahan. Nah, berikutnya yang ketiga itu adalah usaha yang sia-sia. Kenapa disebut sia-sia? Karena gaya yang dikerjakan itu tidak membuat benda berpindah posisi. Artinya tidak ada perpindahan, perpindahannya nol, tidak move on ya istilahnya. Jadi gaya yang bekerja pada benda itu resultan gayanya nol. Terjadi pada misalnya ini ada orang yang contohnya mendorong tembok, temboknya nggak berpindah, jadi usahanya sia-sia. Kemudian orang yang membawa benda kemudian tegak lurus arah perpindahan itu disebut secara fisika disebut sebagai usaha yang sia-sia. Kenapa? Karena usahanya gayanya tegak lurus arah perpindahan. Ini orang membawa gaya supaya apa? Gaya angkat ke atas ya. Jadi F-nya ke atas sementara perpindahannya itu adalah ke arah depan. Jadi di sini membentuk sudut 90 derajat. Itu usahanya dikatakan sia-sia atau nol. Contohnya juga adalah mengelilingi lapangan dan kembali ke titik semula. Kenapa demikian? Karena secara fisika kamu tidak mengalami perpindahan. Meskipun kamu berlari-lari, kemudian posisi akhirmu ada di titik yang sama, maka perpindahannya dianggap nol. Berikutnya kita masuk ke latihan soal ya. Di sini ada contoh benda yang berpindah sejauh 5 meter setelah mendapatkan 2 gaya. Dan kalau gambarnya seperti ini, maka kita anggap bahwa gaya gesek ini bisa diabaikan karena tidak ikut dituliskan. Ya. Sehingga nanti kita menyelesaikan soalnya, kita pakai rumus yang tadi ya. Kalau rumus usaha bisa kita buat dalam piramid juga. W sama dengan sigma F dikalikan dengan S. Ya, ini ketahui ada F2, ada F1, kemudian 5 meter ini adalah S. Maka untuk menjawab berapakah besarnya usaha yang dikerahkan, kita tulis B sama dengan sigma F dikalikan dengan S. Kita lihat di sini gaya yang diberikan itu searah, maka resultan gayanya atau sigma F-nya di sini berarti 5 Newton ditambah dengan 10 Newton. Sigma F-nya adalah 15 Newton, maka 15 Newton kita kalikan dengan 5 meter. Hasilnya adalah 15 kali 5, 75 Newton meter, atau kita nyatakan 75 Joule. Nah, berikutnya nih,
adalah latihan soal. Perhatikan gambar lemari yang diberikan gaya berikut. Jadi ada lemari diberikan 3 gaya. Kita lihat ada F1, F2, dan F3. F3-nya sebesar 140 Newton ya. Jika lemari berpindah sejauh 240 cm menghasilkan usaha 1248 Joule, maka besar gaya F1 dan F2 secara berturut-turut adalah. Kita lihat di sini ya. Diketahui jaraknya S-nya 240 cm, kita ubah dulu ke dalam meter menjadi 2,4 meter. Kemudian usaha yang dikerjakan sebesar 1248 Joule. Lalu yang ditanya F1 dan F2 secara berurutan. Nah, kita tulis dulu ya, di sini kita jawab. Karena yang ditanyakan itu adalah F, ya, kita bisa langsung pakai rumus ya, trinomnya kan. W sama dengan sigma F dikalikan dengan S. Maka untuk mencari sigma F, kita bisa membuat W dibagi dengan S. Ya, W-nya adalah usahanya 1248 Joule. Kita bagi dengan 2,4 meter. Maka diperoleh sigma F-nya sama dengan 520. Ya, sigma F-nya 520. Akan tapi kita lihat di sini, sigma F di sini itu ternyata merupakan penjumlahan dari F1, F2, dan F3 ya. F1 plus F2 belum kita ketahui dan F3-nya adalah 140 ya. Jadi kita masukkan di sini F1 plus F2 plus 140 ya. Sama dengan 520. Maka di sini F1 plus F2 sama dengan plus 140-nya tidak ruas ke sini menjadi negatif, menjadi 520 min 140. Maka F1 plus F2 sama dengan 520 dikurangi 140 itu adalah 380. Nah, berikutnya kita harus mencari tahu F1 sama F2 karena di sini tidak disebutkan atau perbandingannya seperti apa. Nah, kita lihat dari panjang vektornya. Mana yang memungkinkan untuk F1 dan untuk F2. Kalau kita lihat, ternyata berdasarkan panjang vektornya, di sini F1 lebih besar daripada F2 ya. Panjang vektornya F1 lebih besar daripada F2. Maka kita bisa mengeliminasi option yang F1-nya itu lebih kecil daripada F2 kan di sini F1 dan F2 secara berurut-urutan. Nah, kita lihat di optionnya, kalau kita lihat di optionnya kan semuanya hasilnya adalah 380 ya, baik dari A maupun D, itu ketika dijumlahkan itu kan sama 380. Tapi kita bisa analisis lagi, cari yang panjang vektornya tidak sesuai. F1 harus lebih besar daripada F2 ya. Kalau kita buat garis kan seperti ini. Maka yang bisa kita eliminasi F1-nya lebih kecil, maka option A dan B itu tidak mungkin karena F1-nya ternyata lebih kecil. Nah, option berikutnya adalah C dan D. F1 sama lebih besar daripada F2. Nah, tetapi kita lihat di sini selisihnya itu tidak terlalu jauh berbeda ya antara penjumlahan dari 200 ditambah dengan 180 dan 250 ditambah dengan 130. Nah, tapi kita lihat di sini panjang vektornya itu selisihnya tidak banyak ya. Selisihnya tidak banyak. Jadi kalau misalnya di sini ada 200 dan 180 itu selisihnya adalah 20 Newton ya. Sedangkan 250 dan 130 itu selisihnya adalah sekitar 120 Newton. Meskipun ketika dijumlahkan kan sama ini, ketika dijumlahkan hasilnya adalah 380, yang bawah ketika dijumlahkan pun 380. Tapi kita lihat di sini mana yang selisih vektornya atau selisih gayanya tidak banyak. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, ini panjang garisnya itu kan hampir sama, berarti nanti selisihnya itu yang paling sedikit. Selisih F-nya adalah yang sedikit. Jadi kalau kita lihat mana selisihnya yang paling sedikit, selisih yang paling sedikit itu adalah yang C ya, antara 250 dan 130, selisihnya adalah 120 Newton. Itu berarti kalau panjang garis itu sangat jauh berbeda.
Yang C 200 dan 180 Newton. Berarti nanti selisih yang tepat itu adalah yang C ya, karena selisihnya tidak terlalu jauh. Nah, ini F1, kemudian dari gambar ini adalah F2. Kita lihat di sini vektornya tidak terlalu jauh, maka itu masih masuk akal jika F1-nya lebih panjang ya. F1-nya nanti adalah 200 Newton, kemudian F2-nya yang di atas itu adalah 180 Newton. Jadi option yang sesuai ini adalah yang C. Maka jawabannya yang C. Yang D kurang tepat. Kenapa? Karena selisih vektornya ini adalah 120, hampir 2 kalinya. Jadi kalau misalnya kita gambar ini F1 250, F2-nya 130, maka dia hampir di setengahnya saja dari 250 ya. Oke, jadi kita harus melihat dari vektor gayanya juga. Jadi jawaban yang sesuai itu adalah yang ya. Jadi di sini saya highlight saja ya. Jawabannya itu adalah yang C. Kenapa? Karena vektor gayanya itu yang sesuai untuk digambarkan itu adalah C. Tidak memiliki terlalu banyak perbedaan panjang atau perbedaan vektor gaya dilihat dari gambar. Nah, demikian pembelajaran jarak jauh mengenai materi usaha. Semoga membantu kalian dalam mempelajari pembelajaran jarak jauh.